ketemu lagi sama aku, Nita. Siapa yang udah nungguin bedah komposisi Royal Canin and Pro Plan? Seperti yang teman-teman tahu, kalau di pet shop ya, orang bakalan, kalau misalkan kamu nanya sama pet shop nih, apa sih yang bikin kucing gemuk itu makanannya? Pro Plan, pasti dia rekomendasikan itu. Kalau apa sih yang bikin kucing aku nih bulunya nggak rontok gitu, bulunya bagus, Persia gitu, kece gitu, karena dia udah gemuk gitu mungkin kan, pasti dia bilangnya Royal Canin gitu kan, which is harganya antara Royal Canin dengan Pro Plan harganya sama, tapi kamu bisa dapat 500 gram lebih banyak daripada Royal Canin dengan Pro Plan. Nah sekarang kita cari tahu nih, apa sih yang menyebabkan Pro Plan tuh bikin kucing gemuk, dan apa sih yang menyebabkan Royal Canin Persian Adult ini bikin kucing jadi lebih bagus bulunya dan lebih kuat dan lebih ngembang. Karena kebanyakan teman-teman aku pun yang pakai Royal Canin tuh bilang bulunya kucing itu lebih shiny dengan pemakaian Royal Canin ini selama bertahun-tahun. Kita lihat dulu packagingnya. Ini Royal Canin yang Persian Adult 2 kilo ya, like this. Dan ini adalah Pro Plan yang adult Optirenal 2,5 kilo. Ini yang rasa chicken. Aku udah bikin tabelnya. Kandungan pertama di Royal Canin and Pro Plan sudah pasti berbeda. Royal Canin itu adalah dehydrated poultry protein, sedangkan yang Pro Plan Adult itu adalah dehydrated chicken dan chicken. Jadi kalau dehydrated itu adalah makanan yang dikeringkan tanpa kandungan air, sehingga nutrisinya sesuai seperti kita makan daging biasa. Nah, kalau dehydrated poultry protein itu artinya adalah protein dalam unggas. Jadi, tidak dijelaskan adalah unggasnya itu apa, karena poultry itu kan unggas. Poultry protein adalah protein dari unggas. Jadi kalau dehydrated poultry protein itu adalah protein unggas yang dikeringkan. Sedangkan dehydrated chicken pada Pro Plan itu dijelaskan yang dikeringkan tuh apa, yaitu chicken plus chickennya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, komposisi yang kedua, kalau pada Royal Canin itu ada animal fats, dan pada Pro Plan itu ada whole grain meat, which is ini grain ya. Sebenarnya keduanya itu sama-sama punya grain, tapi bedanya grain yang di Pro Plan itu ada pada kandungan yang kedua, jadi lebih tinggi daripada Royal Canin. Itulah yang bikin kucing itu suka banget sama Pro Plan, karena Pro Plan itu juga aromanya lebih salty, jadi kayak gurih-gurih lebih gimana gitu dibandingkan dengan Royal Canin. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga untuk Royal Canin itu kandungannya adalah rice, beras, which is grain juga, and then Pro Plan itu corn protein, jadi protein dari jagung, sama-sama grain juga. Nah, kalau yang keempat, komposisi yang keempat ini untuk Royal Canin itu ada vegetable protein isolate, sedangkan pada Pro Plan itu animal fat, mixed tocopherol and vitamin E. Kandungan selanjutnya ada maize flour, which is ini sudah mulai grain ya, tepung gitu kan, tepung-tepungan. Ini maize flour itu adalah tepung jagung, jadi sama aja dia grain. Sedangkan untuk Pro Plan itu ada dehydrated fish, jadi di Pro Plan ini ada dua kandungan dehydrated, yaitu dua kandungan yang dikeringkan, yaitu ayam dan ikan. Kemudian pada komposisi lanjut itu ada hydrolyzed animal protein pada Royal Canin, kemudian ada vitamin pada Pro Plan. Nah, vitaminnya di sini banyak, cuman nggak dijelaskan oleh Pro Plan, tapi nanti akan ada breakdownnya. Kalau untuk hydrolyzed animal protein itu adalah hydrolyzed animal protein itu adalah tepung kasar dari bulu unggas yang mengandung protein, lemak, dan impuritas. Dan selanjutnya di bawah-bawah kalau kamu baca di kandungan Royal Canin itu ada banyak tepung-tepungan ya. Jadi wheat flour, maize flour, kemudian ada fish oil juga di bawahnya, dan ada kandungan yang ini the best sellingnya kandungan yang aku lihat selalu ada di Royal Canin ya, yaitu psyllium huskit di sini 1%, soya oil, kemudian borage oil, dan marigold extract. Dan itulah yang membuat kenapa Royal Canin itu bikin bulu kucing kita bagus, karena oil-oilnya banyak, dan ada juga marigold oil, borage oil, which is itu adalah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaannya yang akan membantu penyerapan fish oil ke dalam tubuh kucing. Pada Pro Plan itu banyak banget kandungan-kandungan yang bersifat protein, kayak misalkan nih legume protein, kemudian juga ada
oat and barley, dan juga ada natural antioksidan. Selain dari corn proteinnya yang di atas tadi ya, jadi banyak banget kandungan-kandungan yang lebih ditujukan untuk protein tubuh kucing daripada hal-hal yang bersifat oil-oilan. Oil yang ada di sini itu hanyalah fish and or vegetable oil. Jadi tulisannya tuh fish and or vegetable oil. Dari Royal Canin itu ya, yang tadi aku sebutkan ada psyllium husk, itu sebenarnya untuk anti hairball. Jadi karena Royal Canin itu lebih banyak ditujukan untuk berat badan kucing yang ideal, nggak terlalu gemuk seperti yang ditujukan untuk produk Pro-Plan. Jadi mereka berdua ini punya tujuan produk yang berbeda ya. Nah, Marigold Extract itu fungsinya untuk lutein, sedangkan untuk psyllium husk itu untuk anti hairball. Royal Canin ini kandungannya komposisinya lebih panjang daripada komposisi yang ada di Pro-Plan. Nah, sekarang kita lihat kalau dari segi adiktifnya, zat-zatnya itu sebenarnya gede mana sih? Kalau untuk Royal Canin itu vitamin E-nya ada 31.000 IU, which is lebih besar daripada vitamin A yang di Pro-Plan yang cuman sekitar 10.000 IU, seperti yang ada pada kemasan. Kemudian untuk vitamin D3-nya itu lebih besar Pro-Plan, which is 1247 IU daripada 800 IU milik Royal Canin. Sekarang kita analisa 4 komposisi yang paling penting dalam makanan kucing dari total semua makanan. Jadi kalau untuk Royal Canin itu proteinnya itu 30%, sedangkan Pro-Plan proteinnya adalah 36%, which is lebih gede Pro-Plan, karena seperti kita lihat dari komposisinya aja Pro-Plan itu paling banyak hal yang bersifat protein. Kemudian kalau untuk fatnya ini sebenarnya lebih gede di Royal Canin Adult. Karena apa? Dia punya banyak oil-oilan, which is oil itu kan mengikat ini ya, mengikat lemak ya. Makanya kenapa fatnya tuh lebih tinggi Royal Canin sebesar 22% dibandingkan Pro-Plan sebesar 16%. Nah, makanya ketika kamu itu pakai Pro-Plan, kucing kamu itu gemuknya karena protein. Jadi kamu tenang aja. Jadi gemuknya itu bukan karena fat. Kalau Royal Canin karena dia fokus ke bulu, fatnya itu sebenarnya dari oilnya tadi. Jadi fatnya itu bukan sesuatu yang berbahaya gitu, bukan yang bikin kucing diabetes, bukan, tapi dia lebih mengikat makanan-makanan yang dimakan oleh kucing. Kan ada moisturizernya, ada ini, ada itu. Nah, dia lebih mengikatkan ke daging mereka. Jadi kucing juga lebih gemuk, tapi gemuknya itu ke bulunya yang lebih mengembang. Fatnya itu untuk bulunya. Untuk es pada Pro-Plan tuh nggak ditulis ya, tapi kalau untuk Royal Canin esnya itu ada 8,2%, which is masih normal karena batasnya adalah sekitar 10%. Nah, kalau untuk fibernya itu lebih tinggi Royal Canin sebesar 5,2% dibandingkan dengan Pro-Plan yang sebesar 4,7%. Kalau untuk Pro-Plan itu ditulis ada saltnya, dan memang ketika kamu buka tuh Pro-Plan ya, itu aroma garamnya tuh kerasa banget, tapi gurih banget gitu. Jadi kucing aku tuh pertama kali makan sebenarnya dia lebih suka Pro-Plan daripada Royal Canin, karena Pro-Plan tuh lebih ada penyedap rasanya lah ya ibaratnya gitu. Kalau untuk salt itu aku yakin saltnya ini sudah dalam batas yang wajar ya. Kalau aku pribadi, aku nggak akan pakai Pro-Plan ini dalam jangka panjang. Kenapa? Meskipun saltnya cuma 2%, tapi kan itu tetap penyedap rasa ya. Jadi kenapa aku sering combine antara Pro-Plan dengan Royal Canin, Pro-Plan dengan produk-produk lainnya, aku combine karena aku nggak pengen kucing aku ketergantungan sama penyedap rasa atau salt gitu. Dan aku belum baca penelitian terkait salt sih, itu fungsinya seperti apa untuk kucing. Meskipun lebih banyak protein yang ada pada Pro-Plan, protein yang ada pada Royal Canin itu memang tidak terlalu banyak. Tapi protein yang digunakan untuk Royal Canin itu adalah vegetable protein isolate, yaitu protein nabati, yang mana kalau protein nabati itu lebih mudah dicerna oleh kucing, jadi high digestibility. Jadi kalau kucing kamu itu gampang mencret, itu tuh pakai Royal Canin ini termasuk aman. Aku pernah pakai Pro-Plan ini ya, Pro-Plan yang ini dan juga Pro-Plan kitten ya sebelumnya ya. Jadi aku udah habis sekitar 3 pack ya. Pada pack yang keempat dengan ukuran 2,5 kilo itu kucing aku tuh mencret. Jadi aku merasa protein yang ada pada Pro-Plan ini protein yang benar-benar protein, jadi the real protein hewani, jadi bukan protein nabati. Makanya kenapa kucing bisa gemuk gitu. Sedangkan kalau pakai Royal Canin ini karena proteinnya nabati, jadi protein yang mudah dicerna, gemuknya itu nggak akan terlalu gitu. Karena kalau nabati fungsinya lebih ke bulu.
Terakhir, kesimpulannya adalah aku biasanya akan combine dua produk ini karena dua produk ini itu punya tujuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan sekarang kamu jadi lebih tahu kalau ProPlan ini lebih banyak protein hewani dan benar-benar tinggi protein yang benar-benar sudah diyakinkan bahwa ProPlan ini bikin kucing kamu gemuk dan itu sudah pasti, sudah teruji. Kalau untuk Royal Canin itu proteinnya lebih banyak ke protein nabati, oil-oilnya ada banyak sehingga bikin bulu kucing kamu bagus dan kucing kamu bisa gendut. Jadi kalau misalkan kucing kamu itu belum steril dan dia itu suka birahi, aku menyarankan kamu pakai ProPlan karena kucing birahi itu kan sering banget ini ya stres ya, jadi dia tuh pasti kurus gitu. Jadi kamu bisa menjaga itu dengan makan ProPlan. Tapi kalau kamu kucing kamu sudah steril, lebih baik jangan pakai ProPlan tapi pakai Royal Canin yang Persian Adult. Kalau misalkan kamu nggak pengen dia pakai Royal Canin Sterilized, karena kalau Royal Canin Sterilized itu ada kandungan L-carnitin yang dia membantu mengurangi kalori dari kucing kamu. Dan keduanya ini juga sudah urinary health ya. Jadi kalau untuk di Royal Canin itu sudah diformulasikan untuk memaintain kesehatan urinary system. Kalau yang di ProPlan ini ada Optirenal, which is Optirenal itu ada tulisannya itu membantu kesehatan ginjal karena kucing seringkali bermasalah dengan ginjal, terutama untuk kucing jantan. Oke guys, segitu dulu dari aku. Itu adalah komposisi dan battle antara ProPlan dan Adult Persian. Jadi kamu bisa tahu dan kamu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kucing kamu. Kamu pengen kucing kamu gemuk duluan atau bulu bagus duluan. Jadi pilihan tergantung daripada pet owner. Oke, see you on the next video. Goodbye.